Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya yang alhamdulillah beruntung menemukan podcast ini ya. Ini podcast pertamaku lewat channel YouTube yang bernama Podcast Cerita Hantu. Di sini saya akan menceritakan banyak sekali cerita hantu yang saya rangkum. Oke, langsung saja. Mungkin dari banyak pendengar semuanya ada yang pernah mengalami cerita-cerita, kejadian-kejadian yang mistis. Mistis itu ya ganjil. Ganjil itu tidak genap. Dan itu tidak diberlakukan oleh Bapak Presiden juga di podcast saya. Tidak diberlakukan ganjil genap juga. Karena di sini berhubungan dengan hal yang ganjil-ganjil. Oke, cerita yang pertama podcast saya ini saya ambil dari sebuah website mojok.co yang menceritakan tentang hantu legendaris di Universitas Brawijaya. Apakah benar di sana itu banyak hantunya? Karena konon katanya di sana itu memang banyak penampakan mantan mungkin juga ada di sana. Oke ya, kita langsung saja. Sebentar saya ambil apanya ini? Bukan ambil hantunya, karena saya sendiri juga takut sama hantu. Kenapa saya takut? Ya, bukan takut sih, geli aja. Oke, kita ke ceritanya. Cerita hantu legendaris di Universitas Brawijaya. Kisah ini bisa dibilang yang paling tua dan paling terkenal. Berarti udah melegenda ini ya. Ya, udah jelas kan dari judulnya, hantu legendaris kan, tentunya pasti sangat legendaris dan sangat terkenal di kalangan atas hingga kalangan bawah sekalipun pasti mengenalnya. Apakah kalian juga mengenal? Kalau belum kenal, bisa kalian kenalan nanti langsung menghubungi atau berkunjung ke Universitas Brawijaya. Konon makhluk ini biasa muncul di Fakultas Kedokteran dan Perpustakaan Universitas Brawijaya. Mungkin dari pendengar yang kuliah di Brawijaya, dan apakah benar cerita yang saya ceritakan ini benar adanya gitu? Silahkan Anda tulis di kolom komentar nanti untuk opini-opini yang saya bacakan dan cerita-cerita yang saya sampaikan. Katanya karena banyak yang bilang Universitas Brawijaya atau UB itu kampus yang serem. Seremnya gimana? Di sini aku mau cerita beberapa urban legend yang terbesar di sana. Saya belum tahu terlalu banyak sih, tapi apa yang jelas yang akan saya tulis atau bacakan ini adalah pengalaman teman saya. Teman saya itu teman si penulis. Ceritanya itu adalah tentang hantu muka rata. Nah, itu muka rata itu kan idaman cewek-cewek sekarang, mukanya rata. Rata pakai glow juga, itu pada suka, yang sekarang lagi tren banget. Yuk kita kembali ke serem-serem. Nah, ini bisa dibilang kisah yang paling tua dan paling terkenal. Konon makhluk ini biasa muncul di Fakultas Kedokteran dan Perpustakaan Pusat. Banyak versi yang beredar, tapi berikut salah satu cerita dari teman saya berinisial N. N itu entah Novi, entah siapa, yang penting pakai N. Si N suatu malam setelah mengerjakan tugas di perpustakaan, karena jam 11 area sudah harus steril, maka ia pun memutuskan untuk pulang.
Karena ia sedikit tak mau diusir oleh petugas, akhirnya ketika lampu sudah dimatikan, N pun berjalan kaki dari perpus pusat menuju kos. N masih maba sehingga ia belum berani membawa motor ke arah kampus. Alhasil ia jalan kaki dengan keadaan sekitar yang gelap gulita. Gelap pakai gulita berarti gelap banget gitu kan. Ia juga tak pesan ojek online karena jarak dari perpustakaan ke kos cukup dekat dan ia bisa berhemat. Ini emang udah tabiat anak kos dan kebiasaan itu seperti itu. Ya namanya juga anak kos. Tetapi di saat itu juga ia merasa ada hal yang aneh di sekitar rektorat. Memang banyak pohon-pohon tinggi katanya, dan ia pun melihat ada sosok gadis berambut panjang yang cukup tinggi. Seorang gadis berambut panjang dan bersosok tinggi. Itu pemain, bisa jadi kan pemain bola voli di kampus itu, bisa juga istri tukang kebunnya di kampus itu atau anaknya kan, bisa jadi. Yuk lanjut lagi. Cukup tinggi itu pokoknya posturnya katanya. Yang sedar di bawah pohon. Lah ngapain juga kan. Kecapean, mungkin dia kecapean main bola voli. Dari situ ia sudah berpikir yang tidak-tidak. Namun dia juga berusaha untuk tidak teriak ataupun ketakutan. Akhirnya ia tetap melewati pohon itu dan bersikap bodoh amat sama pohon. Tapi kalau sama yang tingginya tetap takut. Enggak, maksudnya dia tetap cuek aja, lewat-lewat aja lah. Ini kan dia enggak berniat untuk mengganggu, kata si N dalam hati. Ketika si N melewatinya, ada bau yang sungguh menyengat mengganggu penciumannya. Dan tiba-tiba ia menginjak sesuatu yang amat basah. Bau menyengat ditambah ketakutan yang ia rasakan. Sekujur tubuhnya mulai kaku dan lemas. Dia pun menengok ke bawah dan melihat ada cairan yang telah menyelimuti sepatunya. Bisa bayangin gak? Malam-malam gelap ada sosok itu. Dan kamu berjalan tiba-tiba menginjak sesuatu yang mengotori bagian sepatu kamu. Gimana rasanya? Kalau aku pribadi ya, aku sendiri jalan aja mungkin udah berat, udah gak bisa jalan sempurna, langsung lari ngibit bush gitu. Tapi ya mau gimana, namanya takut, mau lari juga gak bisa, mau teriak juga gak bisa, udah lewatin aja. Dia pun memeriksa sepatunya yang ada kotoran cairan itu tadi. Yang satu bening seperti air, dari satunya gelap pekat seperti darah. Ia tahu jelas bahwa itu adalah kencing yang tercampur dengan darah haid seorang wanita. Mengutur sangat deras, dan saat itu juga ia mendengar tangisan dan kata tolong keluar dari gadis di bawah pohon itu. Coba bayangin, coba kalian bayangin, kalian menginjak darah yang bercampur air seni dari sesosok makhluk tinggi berambut panjang yang meminta tolong seraya menangis. Apa yang Anda rasakan jika itu terjadi kepada diri kalian? Lanjut ke cerita. Entah kebodohan apa yang merasukinya, N pun dengan rasa penasaran yang sangat memuncak berusaha melihat sumber suara tersebut. Hebat sekali ini, si N ini hebat dia.
Mungkin ya namanya takut sama penasaran kan, kadang bisa takut itu terkalahkan oleh rasa penasaran. Meskipun kita takut tapi kita penasaran, tetap aja kita mencari apa itu yang menjadi rasa penasaran kita. Lanjut, si N pun dengan rasa penasaran dia mencari sumber suara tersebut. Ia sudah memikirkan wajah yang rusak atau menyeramkan dari kuntilanak. Dia sudah berpikir itu adalah suara kuntilanak, dan dia dalam pikirannya sudah ada bayangan bermuka rusak, bercampur darah, dan ya kalian bisa bayangin sendirilah, atau seenggaknya ya tahu sendirilah dari film-film kan, seperti itu wujud kuntilanak. Tetapi ia tak melihat itu. Dia tak bisa menemukan wajah gadis itu. Malah ia melihat pohon yang di belakang gadis itu. Rupanya kepala gadis itu agak transparan. Oh gitu. Berarti si N itu bukan ngelihat muka, tapi transparan. Dia langsung melihat pohon yang ada di belakang si sosok tersebut. Ya seperti itu, mau dijelasin gimana transparannya. Ternyata wajah si sosok tidak ada bentuk wajah apapun yang terlihat di sana. Berarti ya dibilang serem juga nggak serem sih. Iya kan? Yang menakutkan kan biasanya kan sosok muka hancur atau gimana kan. Ini transparan, berarti sama aja kan seperti ngelihat pohon aja. Saat mereka berdua saling menatap, tiba-tiba gadis di bawah pohon itu sekujur tubuhnya mendadak bergetar seperti seseorang yang sedang ayan dan mengeluarkan suara yang sangat aneh dan tak manusiawi. Ia bergetar begitu kencang seperti hampir tak bertulang. Bergetar ya mungkin seperti kesetrum gitu ya mungkin ya, atau gimana, atau kencang pokoknya. Ya ini termasuk orang hebat si N ini. Dia masih kuat menyaksikan seperti ini. Kalau kalian yang di posisi si N ya pasti sudah seperti saya yang saya lakukan. Ambil langkah 1000 kan. Si N pun yang berpikiran sudah kacau balau, tak peduli lagi dan langsung berteriak sekencang-kencangnya dan lari terbirit-birit. Oh ternyata dia juga takut. Tak peduli dengan kakinya yang bersimbah air kencing dan darah. Oh ya berarti masih manusiawi, berarti masih punya rasa takut yang teramat juga ini si N. Dia langsung lari ke pos satpam terdekat dan untungnya waktu itu ada pos yang segera bisa ia temui meskipun agak jauh dari jaraknya dari pohon tadi. Tapi akhirnya suara tak manusiawi dari gadis di bawah pohon tadi sudah tak terdengar. Berarti sudah di zona aman untuk si N-nya. Loh, ono apa to mbak? Kok pelayanan pengi-pengi sampean ke opo-opo? Tanya penjaga tersebut. N pun menjawab, niki pak ngisor uet ono setan pak, raine ge ono, iki sepatuku teles kabeh pak, kena oyoh mbak getiye. Jawab si N dengan sangat ketakutan sambil bergelimang air mata dan nafas tersengal-sengal ya. Namanya orang takut seperti itu. Iyalah masa seperti ini kan cerita. Ya untuk translate-nya ada di teks ya. Tadi udah kalian bisa ditranslate pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jepang belum belajar juga ini untuk saya bercerita pakai bahasa Jepang. Padahal paling serem itu hantu-hantu Jepang katanya.
karena saya juga belum pernah ketemu hantu Jepang. Hantu Jepang kan ya hantunya kalau kayak di AV Idol gitu kan. Wih, AV Idol. Ada yang ketawa tuh yang biasa nonton. Ya saya juga pernah nonton, tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh. Yuk lanjut lagi ke si N tadi. Lanjut, anehnya di situ sepatu si N sama sekali tidak basah dan tak ada darah apapun yang menempel. Si N sudah sangat lemas dan hampir pingsan, dan akhirnya ia meminta tolong penjaga tersebut untuk mengantarnya pulang, dan ia pun bersedia dan meninggalkan pos dengan temannya yang lain. Oh, berarti bapak satpamnya itu baik, dia mau mengantar si N-nya ke kos. Akhirnya di perjalanan si penjaga menjelaskan bahwa si N bukanlah korban pertama. Sudah banyak sekali mahasiswa-mahasiswi yang ditakut-takuti oleh gadis tersebut dengan banyak cara juga. Oh, berarti kreatif ini si hantunya di hantu Brawijaya. Ya namanya hantu di kampus kan. Ya pasti lebih pinter kan, udah lebih lama dia kan di kampusnya kan, banyak belajar. Maklum di kampus pasti pinter ya. Akhirnya di perjalanan ia pun berkata, si bapak penjaganya itu tadi berkata kepada si N, dulu Pak, katanya si itu adalah mahasiswa yang meninggal dan diperkosa oleh supir angkot waktu dia pulang malam-malam. Daripada menakuti, biasanya dia lebih sering meminta tolong. Makanya Mbak hati-hati ya, kalau bisa pulang sama temen, jangan sendirian atau sama saya, nanti saya anterin. Udah modus banget nih bapaknya ya. Ya, N pun hanya bisa mengangguk dengan cemas, dan ia masih bergidik ngeri atas apa yang terjadi padanya barusan tadi. Dan sejak saat itu ia tak berani lagi jalan sendirian, apalagi di malam hari. Sekitar perpustakaan itu adalah pengalaman pertama si N berada di situ dan ditakut-takuti. Ya seperti itu pengalaman hantu si N yang mungkin sampai sekarang dia masih mengingatnya. Untuk kebenaran cerita ini, monggo silahkan, mungkin ada yang punya teman dari si N ini, atau si temannya, atau mungkin si N-nya yang mendengar podcast ini, monggo silahkan berikan komentar di kolom komentar saya di channel saya. Ini podcast pertamaku, dan insya Allah nanti ada podcast selanjutnya masih dengan cerita-cerita horor, cerita-cerita hantu yang beredar di masyarakat Indonesia. Dan cukup sekian dulu untuk cerita-ceritanya, nanti dilanjut dikemas dengan kemasan yang mungkin lebih menyenangkan, lebih bisa terasa mistisnya, karena ini podcast pertama dan butuh banyak pengalaman lagi untuk bisa saya menceritakan yang lebih menyenangkan untuk para pendengar semuanya. Oke, saya sudahkan dulu untuk ceritanya. Terima kasih untuk yang sudah mau mendengar sampai selesai. Terima kasih untuk YouTube juga. Terima kasih untuk mojo.co yang sudah menulis cerita seperti ini. Untuk dari Terminal Mojok juga, nanti jika ada kesalahan saya bercerita bisa berikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu lagi cerita-cerita berikutnya. Wassalam.